Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Donald Thomas di Donald Thomas Channel. Oke teman-teman, ini masih melanjutkan episode sebelumnya, yaitu bagaimana cara persiapan untuk melakukan couple touring jarak jauh yang mungkin lebih dari 1 ataupun 2 minggu. Nah rencananya kan kita akan touring nih, 360 Jawa sama istri. Jadi berikut ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara melakukan couple touring agar tetap aman, nyaman, dan enak di jalanan. Oke, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan yaitu konsensus dulu atau lakukan kesepakatan terlebih dahulu. Maksudnya kesepakatan ini teman-teman dengan pasangan, dengan istri itu harus bersepakat dulu nih. Touring ini tuh tujuannya untuk apa? Apakah untuk jalan-jalan, untuk hobi, untuk exploring, atau untuk ibadah, atau mungkin hanya sekedar having fun. Jadi tentukan dulu, karena tema perjalanan ini sebetulnya dari konsensus awal dulu. Kalau teman-teman nggak punya konsensus ataupun kesepakatan awal, nanti kedepannya dijamin bubar loh teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus realistis. Kalau solo touring, mungkin teman-teman yang bawa motor aja, jadi teman-teman bisa ngegeber seenaknya kan. Tapi saat teman-teman couple touring dengan istri ataupun dengan pasangan, tentunya teman-teman harus membawa orang yang memang bobot dan kapasitasnya berbeda dengan kita. Jadi tentukan dulu estimasi jarak tempuh teman-teman. Apakah 50 km, 100 km per hari, atau mungkin dengan jam. Teman-teman berangkat pagi, mungkin nanti jam 3 atau jam 4 udah masuk hotel. Nah itu teman-teman harus lakukan dulu. Jadi bersepakat dulu lah. Poin yang ketiga adalah gaya berkendara. Gaya berkendara teman-teman harus santai, ngebut, ataukah ngebut sekali gitu. Kadang-kadang ada pasangan yang pengen buru-buru sampai, ada juga pasangan yang santai aja lah, nggak usah buru-buru. Jadi kan kita harus menyesuaikan ritme, karena kita ngebonceng ya teman-teman. Rider itu adalah pemegang kebijakan atau decision maker. Tentunya saat rider berkendara tetap harus berkomunikasi dengan penumpang. Makanya tentukan dulu gaya pengendaranya seperti apa. Apakah penumpang kita pengennya speed? Mungkin kita akan gas terus di Pantura, atau mungkin slowly but sure, santai aja, tapi yang jelas sampai. Karena touring yang panjang itu bukannya tujuan akhir yang dicapai, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi selama kita di perjalanan. Poin yang kedua yang harus diperhatikan adalah pastikan kondisi fisik dan mental teman-teman itu proper sebelum teman-teman melakukan touring. Biasanya sebelum saya melakukan touring jauh, dari sekarang tuh sudah rajin treadmill, udah rajin jalan-jalan, udah rajin angkat beban-beban sedikit. Itu saya latih biar saya nggak kaget. Karena saat kita touring kan kita mesti jalan-jalan, nggak mungkin kan diem terus di motor. Kadang-kadang kita harus jalan-jalan ke hotel, jalan-jalan mungkin ngelihat ataupun exploring pemandangan, exploring pantai, gunung. Dan jangan sampai begitu kita touring kram kaki kita, kan nggak lucu gitu. Jadi biasakan sebulan ataupun 2 minggu sebelum teman-teman melakukan aktivitas touring, teman-teman harus latihan dulu. Minimal latihan jalan ya. Kalau misalnya nggak punya treadmill, mungkin teman-teman bisa jalan pagi atau lari pagi. Nggak usah lama-lama, 10 menit per hari udah cukup teman-teman. Karena lebih baik melatih sesuatu hal 1000 kali daripada teman-teman melakukan 1000 hal 1 kali. Itu jauh lebih bagus teman-teman. Kemudian kurangi begadang, khususnya untuk rider. Karena saking excitednya terkadang rider ini lupa waktu. Kurangilah begadang, tidur cukup, istirahat yang cukup. Kalau teman-teman bekerja, pulang kerja nggak usah nongkrong dulu, langsung istirahat. Manfaatkan waktu luang teman-teman untuk mencharge diri teman-teman, agar saat melakukan touring nanti teman-teman nggak keter gitu loh. Kemudian teman-teman harus menyiapkan obat-obatan apa aja yang mesti teman-teman bawa. Nah untuk obat-obatan teman-teman bisa ngelihat video saya yang ini, yang di atas itu ada saya cantumkan, dan di edisi kemarin sudah dijelaskan juga obat-obatan apa yang sebaiknya dibawa. Jangan lupa juga teman-teman bawa obat mules teman-teman. Kadang-kadang nih kalau kita touring kita suka makan yang aneh-aneh. Mungkin ada teman-teman yang intoleran laktosa, itu kan bisa bikin mules perut, ya kan, sering BAB, diare, akhirnya touring jadi terganggu. Makanya persiapan obat diare yang sudah dianjurkan oleh dokter tentunya ya. Jadi jangan ngarang. Mungkin teman-teman bisa bawa Oralid untuk pencegahan. Atau kalau mau gampang ya hindari makan makanan yang mungkin sedikit berbahaya, seperti
kacang-kacangan, susu, mayones, keju, dan lain-lain itu sedikit hindari. Karena untuk teman-teman yang mempunyai intoleran laktosa seperti saya, makan atau minum hal-hal seperti itu yang ada bikin musibah. Poin yang ketiga adalah persiapan motor tentunya. Nah ini jangan ditawar. Motor juga punya porsi yang sangat penting dalam melakukan kegiatan touring. Motornya harus dalam keadaan prima. Kalau perlu teman-teman masukin dealer resmi dan cek bagaimana kondisi motor teman-teman. Jangan lupa juga ganti oli dengan oli yang baru. Sebelum teman-teman melakukan perjalanan touring, pastikan oli mesin, oli gardan, atau jika teman-teman membawa 2 tak, oli sampingnya juga harus disebun. Ban-bannya juga dalam keadaan proper. Ingat, ban keras itu kadang-kadang bisa bikin efek licin. Jangan juga gunakan bahan slick teman-teman, karena bahan slick itu mungkin lebih ke grip di jalan, tapi dalam penggunaan jangka panjang itu panas, akhirnya meledak, dan itu akan berbahaya untuk keselamatan teman-teman. Untuk pengguna motor matic, pastikan bagian kirinya proper, mulai dari kampas ganda, tarsing trik, fan bell, otomatisnya itu pastikan semuanya proper. Dan jika ada teman-teman yang mungkin bagian kiriannya dioprek, sebaiknya kembalikan dulu lah ke posisi standar. Karena saat touring kita tidak mengejar performance, tapi kita mengejar durability, kita mengejar ketahanan. Bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang bisa bertahan di panjangnya arena, panjangnya perjalanan. Mungkin teman-teman punya motor spek 63, 54, 58, bore up, overbore, overstroke, dan lain-lain. Tapi saat melakukan perjalanan jauh seperti Pantura, itu akan bikin musibah untuk teman-teman. Jadi saran saya, kembalikan dulu lah ke settingan pabrik. Selanjutnya teman-teman juga bisa cek kondisi shockbreaker depan dan belakang. Pastikan shockbreaker depan ini tidak bocor. Kalau perlu ganti sealnya dan lihat tuh batang shocknya, apakah ada yang baret atau enggak. Kalau memangnya udah baret, gantilah batang shocknya, atau perlu ganti olinya sekalian ganti seal shockbreakernya. Pastikan juga sulingannya dan redaman ribon sulingannya itu berfungsi agar jika ada gajrugan atau lubang itu nggak berbahaya. Untuk shock belakang, mungkin memang bawaan motor itu sedikit kurang nyaman. Teman-teman bisa melakukan substitusi silang, ganti dari part motor yang lain, atau kalau teman-teman punya uang lebih, ya teman-teman bisa mengganti dengan shockbreaker aftermarket seperti mungkin YSS ataupun diganti dengan Ohlin. Itu akan jauh lebih proper teman-teman. Hal selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan adalah kondisi busa jok. Kita ingin touring jarak jauh, tentunya busa jok harus nyaman. Apalagi kita ngebonceng pasangan. Jangan sampai baru tengah perjalanan pasangan udah ngamuk-ngamuk minta pulang, itu kan nggak bagus. Jadi pastikan busa jok teman-teman standar, atau mungkin teman-teman bisa menambahkan sedikit 2,5 cm dengan menggunakan Nastek. Itu akan jauh lebih empuk dan itu proper untuk melakukan touring jarak jauh. Saya pernah melakukan touring jarak jauh, ya busanya serta Nastek itu nyaman banget. Dan untuk teman-teman yang menggunakan motor-motor tanpa windshield, ada baiknya teman-teman menggunakan windshield untuk menahan terpaan angin nih ke dada. Karena kalau banyaknya angin ke dada, itu nantinya dikhawatirkan bisa buat masuk angin cepat dan perjalanan teman-teman akan makin terganggu. Dan ingat, ini couple touring. Jadi satu hal yang harus teman-teman bawa adalah buku nikah. Jadi teman-teman yang melakukan lubang touring, bawa buku nikah. Karena beberapa hotel itu seringkali menanyakan buku nikah sebelum kita masuk hotel. Jadi saran saya sebaiknya teman-teman bawa buku nikahnya. Poin keempat adalah perlengkapan diri teman-teman ya. Perlengkapan diri itu maksudnya outfit yang akan kita pakai. Pastikan jaket yang teman-teman pakai itu adalah jaket windbreaker yang bisa menahan angin. Jangan gunakan sweater atau hoodie yang kalau kena angin atau kena lembab justru akan membuat badan rider atau badan pengendara menggigil. Itu akan lebih bahaya. Gunakan juga sarung tangan yang memang sudah direkomendasikan untuk dipakai. Kalau untuk boncenger silahkan gunakan sarung tangan biasa. Tapi kalau untuk pengendara, kalau bisa gunakan sarung tangan yang memang ada pelindungnya di sini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Helm juga teman-teman, saya mengharuskan diri saya untuk menggunakan helm full face. Karena kalau saya menggunakan helm half face, kadang-kadang mulut saya tuh gatal pengen merokok. Nah ini bahaya. Selain nggak boleh dan dilarang, itu berbahaya untuk pengendara di belakang kita. Makanya
saya menggunakan helm full face saat saya melakukan touring. Jadi kalau saya mau ngerokok, ya saya harus berhenti dulu, baru saya ngerokok. Tapi kalau saya menggunakan half face, walaupun ada kamera di depannya, saya tinggal buka kaca dan ngerokok, dan itu berbahaya. Sebisa mungkin gunakan helm full face jika melakukan perjalanan jarak jauh, karena semua akan terlindung. Gunakan juga helm yang tidak terlalu berat, karena terlalu berat bikin bahu jadi pegel. Yang perlu diperhatikan, ini banyak sekali keluhan dari teman-teman adalah gunakan kaca helm yang kembung, teman-teman, untuk boncenger ya. Jangan gunakan kaca helm yang boneng tuh, yang lonjong tuh. Karena saat kita menggunakan kaca helm yang lonjong, saat melakukan pengereman, itu akan nabrak ke bahu si rider. Kemudian untuk berkomunikasi selama di perjalanan, saya proper untuk menggunakan intercom ya, agar teman-teman bisa saling berkomunikasi. Dan untuk jas hujan, pastikan teman-teman membawa jas hujan dengan bahan berkualitas. Usahakan yang berbahan PVC, karena lebih elastis dia. Jadi kalau misalnya ada pergerakan ataupun jalan, itu lebih enak dan tidak cepat bocor. Poin ke-6 adalah navigasi, komunikasi, dan persiapan dokumen. Yang pertama adalah handphone utama dan handphone cadangan. Biasanya saat melakukan touring, saya selalu membawa 2 handphone, yaitu handphone yang biasa saya pakai atau handphone utama. Yang kedua adalah handphone yang saya gunakan untuk konten. Biasanya handphone itu saya nggak pasangin kartu, teman-teman. Jadi saya hanya tapping hotspot aja, karena memang penggunaannya pun hanya untuk melakukan recording atau perekaman video. Kemudian yang harus teman-teman bawa adalah power bank dengan kapasitas besar. Perjalanan jauh tentunya memerlukan daya yang cukup besar. Jika ada hal-hal di jalan dan memang ada momen-momen yang tidak terekam, itu mungkin akan bikin sedikit gerendel, teman-teman. Makanya saya prepare untuk menggunakan dan membawa power bank yang mempunyai daya besar, mungkin sekitar 20.000 mAh atau lebih jika ada. Tapi kalau nggak ada, ya teman-teman bisa menggunakan power bank yang 10.000 mAh selama pengecasannya dan pengisian dayanya stabil. Hal berikutnya yang harus teman-teman bawa adalah charger. Charger ini seringkali dilupakan sama teman-teman karena ngerasanya kan ngecas bisa di motor. Karena mungkin motor-motor sekarang banyak yang menggunakan USB ya. Jadi enak kayaknya ngecas di motor. Tapi saat begitu sampai hotel, teman-teman bingung. Wah, ini mau ngecas di mana? Jadinya ada yang colok di TV, ada yang masukin di laptop dan lain-lain. Saya selalu membawa double charger. Yang pertama adalah kabel data khusus yang saya simpan di motor dan tidak pernah saya copot. Yang kedua adalah charger handphone ya, memang bawaan handphonenya. Dan itu biasanya saya pakai saat saya di hotel ataupun sedang beristirahat di wisma ataupun di tempat-tempat wisata, teman-teman. Itu saya tinggal pinjam colokan dan saya ngecas di situ. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan adalah recehan ya, teman-teman. Uang receh. Uang receh itu harus teman-teman perhatikan. Taruh uang receh yang 500, 1000, 2000, 5000 itu di depan. Jangan taruh uang receh di tas belakang. Gunanya banyak, teman-teman bisa untuk bayar parkir kadang-kadang, atau mungkin beli-beli hal-hal kecil di warung. Itu teman-teman ya harus capek ngebongkar-bongkar barang. Jadi uang-uang receh itu saya selalu taruh di tas bagian depan. Biasanya tuh saya jadikan satu dengan obat-obatan yang memang sering sekali saya konsumsi. Jangan lupa juga dokumen-dokumen ataupun kelengkapan kendaraan seperti SIM, STNK, KTP itu juga taruh di bagian depan. Sertakan juga nomor telepon yang mudah dihubungi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Poin ke-7 yang harus teman-teman perhatikan adalah pembagian rute, waktu, dan etika jalan. Yang pertama adalah hindari target terlalu jauh. Nah, ini sering banget dilakukan oleh para pemula yang baru touring tapi ekspektasinya jauh banget. Tinggal di Jakarta dan tahu-tahu pengen touring 360 Jawa, yang di tap langsung Banyuwangi. Begitu ngelihat rutenya sekian ratus kilometer down langsung kan. Nah, ini hindari untuk tapping target terlalu jauh. Kalau saya biasanya, karena saya dari Sukabumi, yang saya tap itu Bandung dulu, teman-teman.
Saya selalu istirahat di Bandung untuk pertama kali. Saya tap dulu Bandung. Biasanya saya 1 hari itu di Bandung, istirahat, tidur nyenyak dan lain-lain. Kemudian besok paginya baru saya start ke Yogyakarta. Jadi tap yang kedua saya selalu ke Yogyakarta. Karena dari Bandung Jogja itu sekitar 9 sampai 10 jam. Jadi saya tap tuh pagi-pagi teman-teman. Jam 6 tuh sudah tap, terus ke Yogyakarta jam 7 pagi biasanya saya start ke Yogyakarta. Kalau saya lewat jalur selatan itu sampai sekitar jam 4 sore teman-teman. Nah itu masih bisa langsung check-in. Kita bisa istirahat. Malamnya kita bisa jalan-jalan mungkin ke Malioboro sebentar, hangout, atau mungkin teman-teman mau 2 hari di Yogyakarta. Kemudian tujuan ketiga yang saya tap biasanya Surabaya baru Banyuwangi. Nanti habis gitu pulang saya lewat jalur bawah, lewat Jember. Jadi jangan langsung di tap plus ke Banyuwangi karena langsung down biasanya. Begitu ngeliat target yang terlalu jauh langsung astaga ini target jauh banget, bisa nggak? Dan mental kita ciut. Pilih penginapan yang aman dan bersih. Gunakan aplikasi yang memang terpercaya. Banyak, silakan teman-teman gunakan aplikasi seperti Traveloka, Tiket.com ataupun Agoda dan lain-lain. Selama penginapan itu bersih dan tidak jorok teman-teman. Karena saya sering banget ya saat saya touring itu mendapati penginapan yang tanda kutip tidak layak untuk saya tampilkan di video. Nah apalagi kalau teman-teman yang mengajak pasangannya itu kan kadang-kadang suka jijik ya, suka gerah ya. Makanya dari jauh-jauh hari itu teman-teman cek dulu apakah memang hotel ataupun wisma yang teman-teman tempati itu bersih dan nyaman. Dan jangan lupa juga share kondisi lokasi teman-teman ke keluarga yang ada di rumah, agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, keluarga ataupun kerabat yang ada di rumah itu bisa mengetahui di mana posisi terakhir teman-teman. Kemudian usahakan start pada pagi hari, jam 5 subuh atau jam 6. Kenapa? Karena di jam-jam segitu biasanya tidak macet teman-teman dan suasana masih fresh. Hindari start itu mulai dari jam 12 ataupun jam 11. Karena di saat waktu panas itu kita lebih cepat dehidrasi dan itu akan buat tubuh kita semakin capek. Karena perjalanan itu kan dilihat dari gaya kita berkendara. Mungkin kalau orang yang berkendaranya slowly seperti saya, paling jalan 40, 50, paling jauh juga 60, 70 ya. Sesampai-sampainya aja. Makanya saya nggak pernah mau touring itu siang-siang. Selalu pagi jam 5:30 saya berangkat dari hotel. Poin ke-8 adalah faktor keamanan dan bagaimana cara mengantisipasi resiko. Ini untuk teman-teman yang membawa pasangan, pastikan barang-barang berharga itu ditaruh di tempat yang aman atau mungkin jangan dibawa. Perhiasan-perhiasan itu jangan dibawa. Jadi lebih baik teman-teman taruh di rumah karena touring itu kan bukan show off ya. Jika teman-teman mempunyai barang-barang berharga seperti kamera atau action cam, handphone yang mahal, itu jangan pernah pamer barang karena itu mengundang resiko kejahatan. Kemudian juga parkir di tempat yang terang. Karena posisi parkir kita bisa mengawasi dan mengantisipasi kondisi motor kita. Gunakan pengamanan lebih seperti gembok cakram ataupun rantai, ataupun mungkin teman-teman bisa menggunakan kunci rahasia. Poin ke-9 yang harus teman-teman perhatikan adalah dalam keadaan darurat apa yang harus teman-teman lakukan. Siapkan diri teman-teman untuk menghadapi yang pertama itu tentunya cuaca. Cuaca di jalanan tuh gak bisa diprediksi. Terkadang panas, besoknya hujan. 2 menit panas, tuh hujan besar. Yang kedua adalah mungkin jalan yang tidak bersahabat. Yang sering saya bilang tadi, jika teman-teman terlalu mengandalkan Google Maps dan teman-teman nge-tap terlalu jauh, itu terkadang suka disasarin sama Google. Kan kadang-kadang teman-teman sering ketemu jalan rusak, jalan alternatif, yang bikin fisik dan emosi teman-teman itu mungkin tidak terkontrol. Apalagi saat teman-teman membawa pasangan, mungkin istri, karena biasa di rumah kok nggak nyampe-nyampe. Begitu ngeliat jalan jelek, hujan, nah itu emosinya kadang-kadang meledak-ledak dan bikin suasana jadi gak nyaman. Dan yang ke-10 adalah saya kasih bonus untuk
teman-teman yang akan melakukan kapal touring. Yang pertama, jika teman-teman ngelihat pasangan teman-teman itu rewel, mungkin dari posisi duduknya yang sedikit nggak nyaman ataupun yang lain-lain, itu berarti tandanya adalah capek. Silakan teman-teman menepi ataupun cari warung untuk beristirahat, mungkin sekitar 15 menit ataupun 10 menit untuk sekedar ngopi dan lain-lain. Kemudian silakan teman-teman ambil foto atau spot sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah mengorbankan keselamatan, karena touring teman-teman itu bukan hanya mengabadikan sebuah foto, tapi teman-teman harus pergi selamat dan pulang selamat. Touring itu bukan bagaimana cara kita sampai di tujuan, tapi bagaimana cara kita menikmati proses dan bagaimana cara kita menikmati perjalanan. Oke teman-teman, demikian beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan jika teman-teman melakukan kapal touring. Kapal touring itu bukan hanya sekedar bagaimana cara sampai ke perjalanan, tapi bagaimana cara kita mengontrol emosi saat kita melakukan perjalanan. Karena pada dasarnya touring itu adalah sebuah perjalanan yang harus ditatapi dan harus ditapaki bertahap demi tahap. Teman-teman mungkin gak bisa langsung sampai, tapi teman-teman bisa menjajaki secara persisten dan konsisten. Ikuti video saya selanjutnya untuk mendapatkan informasi-informasi lebih mengenai touring dan mengenai modifikasi motor. Tetap semangat, tetap berkarya, saya Not Drag, dan jangan pernah cuci baju di wastafel. Saya Dora Thomas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.